Pernah nggak sih kamu merasa begitu dekat dengan seseorang, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menahan kamu untuk benar-benar mengungkapkan perasaan itu. Kamu peduli, kamu cemburu, kamu bahkan nggak bisa berhenti memikirkannya. Tapi kamu juga takut kehilangan, takut ditolak, atau mungkin takut hubungan itu berubah. Tenang, kamu nggak sendiri. Kadang, dua orang bisa saling mencintai, tapi sama-sama takut mengakuinya. Dan dalam video ini, kita akan bahas 7 tanda manis bahwa kalian sebenarnya sudah jatuh cinta, tapi sama-sama takut untuk saling mencintai. Tanda pertama, kalian saling perhatian, tapi pura-pura tidak peduli. Kamu sering memperhatikan dia diam-diam. Apakah dia sudah makan? Apakah dia kelihatan capek? Atau kenapa dia tiba-tiba nggak aktif di chat? Tapi saat ditanya, kamu malah menjawab, cuma nanya aja. Padahal dalam hati, kamu khawatir setengah mati. Itulah bentuk kasih sayang yang terpendam. Perhatian yang berusaha disembunyikan karena takut dianggap baper. Menurut psikologi, ini disebut defensive affection, yaitu bentuk kasih sayang yang ditutupi oleh sikap acuh demi menjaga diri dari rasa sakit hati. Tanda kedua, kalian sering berdebat tentang hal-hal kecil. Sebenarnya kalian tidak sedang marah, hanya saja ada emosi cinta yang tidak tersalurkan dengan benar. Makanya, hal kecil bisa jadi besar. Sekadar balasan chat yang lambat, atau candaan yang sedikit kelewatan, bisa membuat hati panas. Itu terjadi karena ada ketegangan emosional antara dua orang yang sebenarnya saling tertarik tapi belum berani jujur. Psikologi menyebutnya tension affection. Cinta yang tertahan dan mencari jalan keluar melalui gesekan kecil. Tanda ketiga, kalian merasa nyaman dalam diam. Kadang kalian nggak perlu banyak bicara. Cukup duduk berdampingan, saling menatap layar masing-masing, tapi hati kalian tahu, ini bukan sekadar kebersamaan biasa. Rasa nyaman tanpa kata itu adalah bentuk keintiman emosional yang dalam. Menurut penelitian psikologi, keheningan yang nyaman hanya bisa terjadi antara dua orang yang memiliki koneksi emosional kuat. Jadi, kalau kamu bisa diam dengan seseorang tanpa merasa canggung, itu bukan sekadar nyaman. Itu cinta yang belum diucapkan. Tanda keempat, kalian saling takut kehilangan, tapi tidak berani mengikat. Ada rasa takut yang aneh, kamu nggak mau dia pergi, tapi juga belum siap mengatakannya. Kamu menahan diri untuk tidak terlalu dekat, karena takut nanti kalau gagal, kamu bakal hancur. Ini adalah bentuk fear of vulnerability, yaitu ketakutan untuk terlihat lemah di hadapan seseorang yang kamu cintai. Padahal justru di sanalah cinta yang sesungguhnya, ketika kamu berani membuka diri, meskipun tahu risikonya bisa menyakitkan. Tanda kelima, kalian saling memperhatikan di media sosial. Kamu tahu postingan terakhirnya, kamu hafal siapa yang sering dia tag. Bahkan, kamu bisa menebak suasana hatinya dari captionnya. Lucunya, kamu juga melakukan hal yang sama. Menulis status yang kamu harap dia baca, mengunggah story yang sedikit menyindir, tapi tetap dengan gaya santai. Dalam dunia psikologi modern, perilaku ini dikenal sebagai indirect expression of affection, cara seseorang mengekspresikan perasaan tanpa harus secara langsung mengatakannya. Dan seringkali, itu tanda bahwa cinta sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Tanda keenam, kalian saling menenangkan tanpa sadar. Saat kamu sedang stres, entah kenapa mendengar suaranya saja bisa bikin tenang. Atau saat dia punya masalah, kamu tiba-tiba muncul dengan kalimat sederhana. Kamu nggak apa-apa kan? Itu bukan kebetulan. Secara psikologis, tubuh kita bisa melepaskan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan, hanya karena berinteraksi dengan orang yang kita cintai. Jadi ketika seseorang bisa membuat kamu merasa aman tanpa banyak bicara, itu bukan cuma teman dekat, itu seseorang yang sudah menjadi bagian dari keseimbangan emosimu. Tanda ketujuh, kalian saling menghindar, tapi selalu kembali. Ada momen di mana kalian menjauh karena takut baper, takut berharap. Kamu mencoba sibuk dengan orang lain, dia juga begitu. Tapi entah kenapa, pada akhirnya kalian selalu menemukan jalan untuk kembali berhubungan. Dalam psikologi hubungan, ini disebut emotional looping, siklus emosi yang terjadi ketika dua hati belum siap lepas, tapi juga belum berani menyatu.
Dan di balik semua itu, ada cinta yang menunggu waktu untuk diakui. Cinta itu lucu. Kadang kita berusaha keras untuk menahannya, padahal justru itu yang paling kita butuhkan. Kita takut mencintai, karena cinta bisa membuat kita rapuh. Tapi kita lupa, cinta juga bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Kalau kamu menemukan seseorang yang membuat kamu merasa hangat hanya dengan kehadirannya, yang membuat kamu jadi versi terbaik dari dirimu, jangan biarkan rasa takut mengambil alih, karena kadang cinta yang paling tulus bukan yang penuh kata, tapi yang diam-diam tumbuh dalam keberanian untuk tetap ada. Jadi, kalau kamu merasa semua tanda tadi ada pada kalian berdua, mungkin kalian memang saling mencintai, hanya saja belum siap mengakuinya, dan itu tidak apa-apa. Cinta sejati selalu menemukan caranya sendiri untuk bertemu, entah cepat, entah lambat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu pernah merasakan cinta yang diam-diam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.